Kalau secara Islam, kira-kira faktor-faktor apa Pak Ustadz yang bisa menyebabkan hal tersebut Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang sulit hamil, sulit mempunyai anak, itu memang momok bagi semua pengantin. Momok istilahnya. Kalau udah 5 bulan itu belum hamil-hamil udah pusing aja kepalanya. Benar. Jadi kita bagi aja, kalau belum mendapatkan momongan dengan catatan, menurut catatan lab dokter, si suami normal, si istri normal, peranakannya normal, tidak ada masalah, rahim tidak ada penebalan, kemudian tuba falopi tidak ada penyempitan, kemudian ovarium aman, tidak ada benjolan, tidak ada endometriosis atau kista, ya kan seperti itu. Kemudian sel telur juga normal, biasa saja, tidak mengecil, ya. Itu biasanya ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Satu, bahwa rasa sayangnya si istri kepada suami, rasa sayangnya istri kepada orang tua harus ditambahkan. Lebih sayang, lebih hormat. Ya, lebih sayang, lebih hormat, lebih lebih menginginkan, ceritanya seperti itu, bukan cuek. Lebih menginginkan, jadi saya menginginkan orang tua saya. Makanya kalau tadi saya cerita lebih hormat atau lebih sayang atau lebih care namanya ya, care itu peduli maksud saya ya, lebih peduli lah dengan orang tuanya dan juga dengan suami, lebih peduli istilahnya. Rasa sayang itu insya Allah akan memunculkan sesuatu hal yang rasanya dulu itu cuek, kepada orang tua juga agak cuek, kalau nggak di ini ya nggak jalan, kalau dibiarin ya apalagi seperti ini cuek. Nah ini bisa aja belum diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi penghambat gitu. Iya itu, karena memang Allah itu mau menginginkan kepada orang tersebut, hormatilah orang tuamu, seperti itu pelajaran dari Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang orang itu nggak mau tahu, nggak sadar. Ya orang ya, bukan orang muslim aja, orang aja seperti itu. Siapapun ya. Siapapun. Jadi dia cuek dengan orang tuanya. Seperti itu. Nah, kalau kasus umpamanya kayak orang bule-bule itu, dia kan cuek sama orang tuanya gini. Iya, itu kan kelihatan di film ya. Yang di asli ya ada yang nggak cuek dia dengan orang tuanya. Tapi rasa hormatnya tidak ada, makanya anak kemudian sampai cucu, sampai cicit itu memperlihatkan bahwa mereka tergolong orang yang liar istilahnya. Kalau saya liar ya, jadi tidak ada aturan di dalam keluarga, manggil nama ayah ibunya ya panggil nama biasa aja ya. Kalau di sini tuh elu itu sama gitu, elo gitu ya. Nah itu satu itu. Kemudian kalau ada hambatan lain, umpamanya ada sel telurnya mengecil, ini apa itu namanya ya? Yang bahasa kerennya di kedokteran saya nggak tahu namanya. Tapi biasanya si istri ini kalau sel telurnya mengecil, dia komunikasi dengan orang tuanya itu kurang. Tertutup gitu Pak? Enggak harus tertutup. Ya. Jadi komunikasi rasa hormatnya kurang. Jadi kayak orang tuanya kalau dianggap seperti teman, itu bisa aja mengecil. Oh malah gitu. Ya bisa aja mengecil, atau komunikasi hormatnya kurang. Ya memang dia nggak ngomong sama orang tuanya, sehingga nggak terlalu hormat. Itu juga bisa mengecil. Jadi kalau memang standar aja biasa, dengan orang tua hormat, baik dengan bapak, dengan ibu hormat, dengan suami hormat, insya Allah ini aman-aman. Tapi jangan pada saat menikah ya, sebelumnya. Oh, kejadian itu sebelumnya, ya jadi sebelum jauh lah. Jadi bagi mbak-mbak yang memang belum menikah, coba diproses
seperti saya ceritakan tadi. Jadi sebelumnya harus mulai care atau peduli. Aktif gitu, Pak Ustadz? Ya aktif aja, aktif biasa aja. Bukan aktif sekali malah nanti kalau orang Jawa orang tua itu grisenen ya. Waduh grisenen itu kamu tuh kok gini aja sih gitu lah. Apa namanya grisenen itu ya? Cawe-cawe lah. Iya, apa-apa dan orang tua itu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tapi kalau orang tuanya baik sih senyum-senyum aja. Itu cenderung ke ayah atau ke ibu, Pak Ustadz? Sama dua-duanya. Sama dua-duanya, Pak. Sama dua-duanya. Karena terbentuknya anak ini ya dari ayah atau ibu itu. Jadi sebenarnya termasuk bagaimana seorang itu mau cari jodoh itu ya kalau dia tidak cocok dengan salah satu orang tuanya atau sering berantem atau sering ini masalah besok di pernikahannya itu insya Allah masalah. Insya Allah karena apa? Pasti nanti pernikahannya sering berantem. Kemudian dipukul sama pasangannya. Macam-macam, ada yang dibiarin, tidak dinafkahi seperti itu, atau pisah sekalian, itu macam-macam. Ya, kecuali kalau emang si anak itu doanya selalu dari mulai kecil itu minta dijadikan orang sabar, ini beda. Jadi kalau minta jadikan orang sabar ya dia akan diruda paksa dengan suaminya, atau suami minta doa kepada Allah Ta'ala kesabaran, ya dia diruda paksa dengan istrinya, ya diem aja gitu. Ustadz, sebelum jauh nih Ustadz, keturunan itu kan didapat dari pasangan suami istri, kecuali khusus seperti Nabi Isa, Maria maupun Nabi Adam. Nah, dari awal saya simak Ustadz fokus ke istri nih Ustadz, kesalahan istri ataupun istri yang harus merubah akhlaknya. Ada nggak penyebab sulitnya keturunan ini didapat suami Ustadz? Ada. Seperti apa tuh Ustadz? Varikokel, jadi pembengkakan pada pada buah zakar itu juga akan sulit. Karena sperma yang ada di daerah situ akan mati terus-menerus karena panas, varikokel. Jadi kalau teman dokter itu harus dioperasi. Nah persoalannya setelah dioperasi bisa apa enggak, nah itu nggak tahu. Tapi kalau mau dioperasi, monggo silahkan. Kalau saya ya, kemudian setelah dioperasi baru nanti disempurnakan dengan varikokel. Itu kan marah yang disimpan kepada orang tuanya. Jadi si suami ini marah yang disimpan kepada orang tuanya, seperti itu. Dominan ke bapaknya enggak, atau ibunya? itu sama aja, ayah sama ibu sama aja itu varikokel. Tapi biasanya prosentase agak besar di ayah. Agak besar ya, tapi menurut saya anggap sama aja. Jadi seperti itu, varikokel itu ya. Kemudian ada yang spermanya itu, kalau sperma encer aja tidak ada persoalan. Sperma yang agak beku, agak liat, cairannya itu agak solid gitu ya? Agak solid, agak kental itu juga masalah. Tapi kalau encer sih kayaknya tidak ada masalah kalau memang spermanya bagus istilahnya. Ini ada Ustadz, netizen nih, spermanya mati Ustadz. Itu sebabnya kenapa tuh Ustadz? Ya itu mati sejak keluar dari pabrik. Sperma mati itu biasanya diawali dari rasa menolaknya dengan orang tua. Nggak tahu gimana caranya. Umpamanya begini nih, umpamanya Haji C nih. Umpama kan Haji C sudah punya istri, sudah punya anak, ini yang umpamanya. Pura-puranya Haji C itu nikah, punya istri lah, belum punya anak, kemudian dicek spermanya mati. Nah, itu bisa aja begini. Menolak orang tua itu saya anggap seperti ini. Haji C nggak tahu, ini tanyain sama orang tua nolak nggak? Bingung Haji C pasti. Tapi kalau ketemu menolak ya gini. Nah, biasanya saya jelasin nolak itu seperti ini. Umpamanya Haji C itu sejak kecil tahu ayahnya tidak menafkahi ibunya dan Haji C dan keluarganya. Nah, itu nolak biasanya. Jadi udah nolak ayahnya. Dibilang marah enggak, tapi
benci, dendam sama ayahnya, itu biasanya mati spermanya. Seperti itu. Jadi sperma mati bisa dari situ, dari pabriknya bisa. Dan itu agak lebih sulit karena dia harus memohon ampunan kepada ayahnya dan juga minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu harus istiqomah, harus continue gitu. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya adalah salah kepada orang tua. Itu lebih sulit sebenarnya. Makanya pada saat dia ingin punya anak, kemudian dia punya seperti itu dengan orang tua, menolak istilahnya benci, dendam, karena tahu dengar cerita ibunya itu ditelantarkan sejak Haji J kecil mamanya, padahal masih punya adik-adik 3 mamanya. Jadi bayi itu udah ditinggal, Haji J kan ingat tadi dari situ tuh memang Haji J kelihatan diem, tapi di sini tuh benci sekali sama ayah. Nah, itu namanya menolak orang tua ceritanya. Nah, itu bisa mati, spermanya bisa mati beneran. Jadi bukan karena kekurangan gizi, enggak. Itu haknya Allah. Kenapa? Karena pada waktu itu Haji J menolak ayahnya, sehingga Allah berhak untuk mematikan agar Haji J itu besok itu kalau ketemu sama dokter spermanya mati. Nah, dokternya itu bisa cerita, "Wah, ini kamu itu dulu menolak sama salah satu orang tuamu," umpamanya. Jadi ingat, kayaknya apa dengan ayah? Kenapa ayahmu? Ayah saya meninggalkan ibu saya sejak saya kecil. Nah, itu bisa. Itu namanya menolak orang tua. Insya Allah seperti itu, Ji. Jadi tadi kan proses dari wanitanya, belum ke laki-lakinya. Iya, kan? Siap. Ya, jadi insya Allah seperti itu. Jadi itu harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Si wanita juga sama tadi, momennya sel telurnya mengecil, dia harus perbaiki hubungan dengan ibunya, khususnya ibunya ya. Ovarium atau sel telur itu berhubungan dengan ibu. Kalau rahim itu berhubungan dengan ayah. Kalau rahimnya itu menebal, ini berarti dia dengan ayahnya itu agak sering cerewet gitu. Walaupun sebenarnya kalau anak itu kata-katanya minta perhatian, tapi dia bukan minta perhatian, dia memang cerewet, nyerewetin ayahnya gitu. Kalau nyerewetin ibunya belum sih. Belum, nanti biasanya kalau aman ya, kalau anak nih, anak perempuan nyereweti ibunya gitu ya. Nah, ini kalau dia dititipi oleh Allah Ta'ala anak, berarti besok masalahnya tidak di situ itu. Besok masalahnya di macam-macam. Bisa kanker, bisa dengan suaminya itu berantem seperti itu. Jadi dititipi ujian oleh Allah Ta'ala itu macam-macam. Apalagi umpamanya si anak cewek ini sayang sekali sama suaminya, ditunggu nanti. Berarti masalah. Biasanya itu seperti itu. Jadi sesuatu yang berlebih itu bikin masalah biasanya. Karena yang berlebih itu harusnya kepada Allah. Betul. Berarti ya Ci ya? Iya. Yang berlebih harus pada Allah. Yang berlebih harusnya ibadah kita. Yang berlebih adalah tauhid kita. Nah, kalau berlebih kepada dunia, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, nanti ujiannya lewat situ. Berlebih dengan harta, berbangga-bangga, nanti ujiannya lewat situ. Insya Allah seperti itu. Jadi harus mohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang tua, kemudian baru hal yang lain. Jadi istilahnya terus continue ada. Kalau memang rahim itu urusan dengan bapak, ya minta maaf dengan bapak. Kalau memang ada kista di dekat rahim, ya itu berarti urusannya dengan bapak, menyimpan marah. Ada kista di ovarium berarti menyimpan marah dengan ibu. Seperti itu. Kalau di saluran tuba falopi itu menyempit, ya itu berarti komunikasi dengan ibu agak tertutup, agak tidak tidak lancar lah. Dia mencoba untuk tidak. Nah, biasanya kenapa seperti itu? Biasanya nih anaknya ini sering disalah-salahin sama ibu, sehingga akhirnya dia nggak mau, dia nutup komunikasinya. Terkadang Ustaz ada juga dari teman-teman yang bertanya di Facebook, di grup Zaman Kolbu Ustaz dan ini, mereka nggak mau ngomong sama ibunya terutama karena ibunya sering ngerumpi Ustaz, jadi takut gitu. Nah, salah juga nggak si anak ini seperti itu Ustaz? Ya sebenarnya dilihat ya kondisinya, dia emosinya agak berat apa enggak. Kalau memang dia hanya tidak suka, insya Allah enggak.
Tapi kalau dia ibunya ngerumpi kemudian dia muncul marah, ya jangan, marah itu bermasalah. Oh iya. Jadikan marahnya itu dihilangkan, ganti memberikan nasihat. Kalau maunya ibunya belum mau, ya namanya belum dapat hidayah kan gimana ya? Abu Jahal itu juga belum mendapatkan hidayah, nggak bisa. Kecuali anak turunnya kan gitu ya. Jadi iya, beneran serius ya. Jadi harus dimengerti. Insya Allah kalau memang itu sudah dikerjakan, istiqomah, khusyuk pada Allah Ta'ala, mohon ampunan, ya insya Allah nanti Allah menitipkan momongan lah, bayi yang baik seperti itu. Nah itu hal-hal tersebut harus diketahui bahwa melalui ajaran agama Islam insya Allah bisa. Kalau hanya doa saja, nah kalau doa saja itu macam-macam nanti. Doa minta diberi anak, nah, itu kan memaksa Allah ya. Jadi kita istilahnya kurang adab lah istilahnya. Jadi kalau memang ada kesalahan ya mohon ampun, kemudian baru memohon agar diberi keturunan seperti itu. Jadi mohon ampun dulu. Jadi ada punya adab lah istilahnya. Kalau mohon aja minta itu kan jadi dunia. Tapi kalau kita mohon ampun dulu itu jadi akhirat, sehingga pada saat kita itu diberi keturunan, kita selalu ingat Allah, bukan mau membanggakan anak. Nanti kalau udah nggak lama 2 tahun 3 tahun nggak punya keturunan, kemudian dia ngamelin sesuatu, kemudian dia dikasih oleh Allah Ta'ala keturunan, dia pasti banggain bacaan itu. Ini baca ini nih, padahal itu yang ngasih Allah bukan bacaan itu. Padahal bacaan itu benar-benar dilihat itu belum tentu itu doa kepada Allah Ta'ala. Seperti itu, jadi harus hati-hati bahwa dijaga hati kita, jangan sampai kita itu bangga dengan bacaan, bangga dengan ini, bangga dengan nggak perlu, biasa saja. Semuanya itu dari Allah Ta'ala, diberi momongan itu dari Allah Ta'ala. Kemudian bagi ibu-ibu yang kalau hamil selalu keguguran, ya keguguran itu ya dari Allah, diizinkan untuk gugur bayinya. Seperti ya, kenapa? Pasti ada kesalahan. Insya Allah seperti itu, nggak mungkin kalau nggak ada salah keguguran. Kita lihat aja, kalau kita itu lihat binatang tuh, wildebeest, jadinya wildebeest itu, kemudian singa, kemudian ini kan jarang sekali singa keguguran, wildebeest keguguran, kuda jarang sekali keguguran kan gitu. Padahal anaknya lahir ya di jatuh gitu kan, jeblok langsung berdiri, langsung berdiri. Iya, kebanyakan kan kalau orang baru nikah nih Ustaz, beberapa bulan, 3 bulan, 5 bulan belum hamil-hamil, mulai khawatir nih Ustaz. Kemudian pergilah mereka ke dokter nih Ustaz. Tapi pas dokter suruh periksa sperma maupun peranakannya, mereka pada nggak mau Ustaz. Takut salah satu ada yang nggak wajar gitu, jadi takut pisahkan berarti kan Ustaz. Sebenarnya batas ideal kita periksa ke dokter itu ataupun batas kita lama nggak punya anak ini seberapa lama sih Ustaz? Ya nggak tahu kalau saya ditanya gitu sih. Umumnya yang suka konsul gitu Ustaz. Nggak tahu, saya nggak bisa cerita ya, karena itu tergantung Allah aja sebenarnya. Jadi kalau Allah itu baru periksa dokter, baru periksa langsung hamil kan Allah itu. Oh padahal baru periksa, masa tangannya dokter nyetrum kan nggak mungkin. Jadi itu terserah Allah aja. Ya jadi kalau mamanya belum, itu juga sebenarnya itu juga namanya sekufu itu ya seperti itu. Kadang-kadang orang tidak tahu namanya sekufu itu yang bagaimana. Dikiranya itu sekufu itu hartanya sama, wajahnya sama itu ganteng ketemu cantik, harta yang kaya ketemu kaya kan gitu. Sekufu nggak seperti itu. Sekufu itu haknya Allah sebenarnya. Jadi bukan ilmunya kita. Kalau kita yang mencari itu ya bukan sekufu, ya itu nafsunya kita aja mencari kan gitu ya. Nah, di titik itulah sebenarnya pada saat sebelum seseorang mencari pasangan itu diawali dari hormati orang tua dulu. Peduli dengan orang tua, care lah ya seperti itu, sayangi orang tua. Itu nanti akan menemukan sekufu yang berhubungan antara sekufunya Allah dengan sekufunya kita.
Jadi benar apa-apa dipasangkan kita paham. Tapi kalau momennya udah ini mencak-mencak dengan orang tuanya, sering kalau marah kabur dan sebagainya momennya, lah besok dapat pasangan ya mirip-mirip seperti itu. Kalau istrinya lagi ini dia kabur laki-lakinya, mama dan ya, begitu-begitu aja. Dan itu dianggap oleh manusia itu normal. Kalau saya nggak normal. Itu kan ujian, iya, tapi ujian itu kan saat ini namanya ujian. Tapi dulu namanya adalah perbuatan dosamu. Makanya oleh Allah Ta'ala diceritakan, dan apa saja musibah yang menimpa dirimu, yang engkau alami disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi jangan menceritakan hari ini. Sudah lihat berlalu. yang dulu ya. Lihat yang dulu. Nah, kebanyakan orang Muslim itu melihatnya itu saat ini. Yang dulu dianggap tidak ada masalah sebenarnya. Padahal masalah betul dari dulu. Makanya orang Muslim rata-rata itu merasa tidak punya dosa karena dulu itu dia lupa apa yang dikerjain. Betul. Seperti itu. Nah, itu namanya nggak pernah muhasabah. Nggak pernah namanya muhasabah. Padahal muhasabah itu penting bagi seorang Muslim. Sangat penting. Cuma muhasabah bab ibadah, bukan evaluasi atau muhasabah bab siapa aja yang dulu seneng sama saya ya itu ya. Ya, bukan yang itu. Ya insya Allah kalau memang ada teman-teman beriman, sedulur beriman yang memang ada persoalan di situ, mohon ambillah kepada Allah Ta'ala. Cerita-cerita dari saya itu adalah pengalaman-pengalaman saya yang ketemu dengan pasien yang alhamdulillah diberi yang diberi diizinkan oleh Allah Ta'ala terjadi itu maksudnya akhirnya hamil lah. Jadi silahkan nanti dicoba, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Gitu ya dia. Hormat kepada orang tua. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang